Halo semuanya, selamat datang di channel Sera Desain. Kalian lagi cari tutorial Smooth G atau karikatur? Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial Smooth G yang cocok untuk pemula, dan ini adalah cara yang biasa saya lakukan dalam mengerjakan orderan. Tepatnya ini cocok untuk pemula dan pro. Oke, pertama saya akan masukkan dulu fotonya. Ctrl O. Kita cari filenya yang akan kita buat. Di sini saya gunakan ini. Pertama kita harus ubah dulu size foto ini. Caranya teman-teman bisa pilih tekan ini aja. Cara cepat Ctrl Alt dan I. Nanti dicatat aja ya. Resolusi 200, lebar 10, ini dalam inci, pixel inci. Oke. Kemudian pertama yang kita lakukan, kita harus menjelaskan foto ini. Caranya teman-teman tekan pada keyboardnya Ctrl J. Nanti dicatat ya, Ctrl J untuk duplikat layer. Yang tadi Ctrl Alt I untuk image size. Kita duplikat satu kali lagi, Ctrl J. Kemudian pada layer teratas di sini kita pilih blending normal, kita ubah menjadi highlight. Kemudian kita masuk ke filter, order, high pass. Di sini cukup gunakan 5. Oke. Kemudian kita gabungkan layer ini ke bawah. Caranya tekan Ctrl E menggabungkan layer. Kemudian kita pilih image adjustment shadow highlight. Settingannya biasanya begini kalau teman-teman belum pernah menggunakannya. Lalu kita centang ini. Nah, yang kita atur cukup dua pengaturan. Di sini amount kita geser sedikit ke kiri, misal segini. Lalu boleh misalnya 30, 31, tidak terlalu beda. Kemudian yang satu lagi midtone contrast, kita geser ke kanan sedikit. Oke. Coba kita lihat perbedaannya. Bagian rambut lebih jelas setelah kita jelaskan. Kemudian tahap selanjutnya kita harus memisahkan objek dan background. Jadi kita seleksi. Di sini saya gunakan pen tool. Saya zoom, Ctrl plus, Ctrl minus atau tanda kurang untuk memperkecil, Ctrl tanda tambah untuk memperbesar. Saya akan seleksi. Untuk seleksi caranya, jika teman-teman belum pernah menggunakan pen tool, misal kita mulai dari di sini, saya jelaskan dulu, saya menggunakan Photoshop CS6 Portable. Jika Photoshopnya sama, pasti akan lebih mudah untuk mengikutinya. Tapi jika teman-teman menggunakan CS4, CS3 itu juga bisa, paling hanya beda sedikit cara menggunakannya. Jadi saya mulai dari sini aja. Kenapa saya mulai dari sini? Supaya hasilnya lebih rapi. Karena jika kita mulainya dari sini mungkin agak susah menemukannya. Jadi mending dari sini aja. Kemudian kita arahkan ke sini. Nah, coba teman-teman lihat ini, di sini ada garis lengkungan. Jadi kita bisa lewati tonjolan ini, lengkungan ini, kita mulai dilanjut titik 2-nya di sini. Tapi kita tahan kliknya, bisa kita atur sambil diatur. Ini kliknya masih tahan ya, belum saya lepaskan. Bisa kita atur, jadi kita sesuaikan. Coba teman-teman lihat di situ ada dua garis bantu, yang kanan dan kiri. Satu pada kursor saya, satu lagi sebelah kiri. Nah, lepaskan. Setelah itu, kemudian kita hilangkan dulu garis ini, garis bantu ini. Caranya tekan Alt pada keyboard, lalu tekan klik.
dan ALT-nya ditahan ya. Oh iya, di sini pengaturannya saya coba jelaskan dulu. Di sini kita gunakan pad, make selection. Ini ada centang. Oh sorry, dia jadi terseleksi. Save. Ini tidak perlu, yang penting seperti ini. Kemudian saya lanjutkan. Setelah kita hilangkan garis bantu, kita lanjut seleksi ke sini. Di sini dia agak lurus jadi agak gampang. Tapi di sini sedikit ada lengkungan, tidak masalah. Kita misalnya ke sini, kita klik tahan sambil kita atur ya. Untuk awal-awal mungkin agak susah, wajar. Karena teman-teman mungkin belum terbiasa. Nah, di sini ada sedikit lengkungan, tapi di sini berhenti di sini. Jadi kita lanjut ke sini, klik tahan, kita atur. Coba lihat garis yang terbentuk di belakang sini dan depan. Yang depannya boleh kita abaikan dulu. Kalau bisa disesuaikan, tapi kan di sini tidak mungkin karena di sini ada lengkungan yang berbeda. Di sini dari kirinya menurun, tiba-tiba di sini ke atas naik, kan nggak mungkin. Jadi kita cukup patokannya yang kiri. Jika sudah oke, kita hilangkan lagi garis bantu ini. Kenapa kita harus hilangkan? Kalau tidak jadinya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini terlalu melengkung karena garis bantu ini, makanya harus kita hilangkan. Untuk mengulangi tahapannya, Ctrl Z ya teman-teman. Ctrl Z, dia akan mengulangi satu pengulangan ke belakang. Untuk mengulangi 2 langkah ke belakang bisa Ctrl Alt Z kalau teman-teman menggunakan Photoshop Portable CS6. Kalau menggunakan Photoshop CC biasanya bisa tekan Ctrl Z terus menerus, Ctrl Z, tidak perlu pakai ALT. Tapi Photoshop tertentu harus menggunakan ALT. Saya matikan lagi dengan tahan ALT, lalu kita klik. Kemudian saya lanjutkan di sini. Di sini lurus, cukup klik. Kemudian di sini bisa lurus, klik aja. Nah, di sini ada agak melengkung, jadi karena kita akan berhenti di sini, boleh kita lanjut di sini aja, kita titik selanjutnya, tapi kita tahan sambil kita atur, sesuaikan serapi mungkin. Oke. Kemudian jangan lupa kita matikan dulu garis bantu ini, kita hilangkan, tahan ALT. Nanti di sini akan muncul ikon tanda siku, tanda lancip. Nah, itu tandanya kita bisa mematikannya, menghilangkannya. Lanjut ke sini, klik tahan sambil diatur. Oke, lepaskan. Di sini ada sedikit melengkung, jadi ini jangan sampai kita di lengkungannya, kita sebelum melengkungan. Misalnya di sini, klik tahan, atur begini. Oke, jangan terlalu panjang ininya, garis bantunya. Di sini klik tahan, atur. Nah, nanti jika terjadi seperti ini, seleksinya kurang rapi, kita bisa atur dengan garis bantu ini. Caranya tekan Ctrl pada keyboard, lalu garis bantu ini bisa kita tarik sedikit seperti ini. Kemudian kita lanjut ke atas. Ini untuk menggeser seperti ini, saya tekan spasi pada keyboard, space. Lalu pada layar ini atau mouse saya klik tahan, bisa digeser langsung, lepaskan. Oke. Kemudian di sini kita lanjut seleksi lagi, klik tahan. Di sini ada lengkungan, berhentinya di sini, boleh kita klik di sini langsung seperti ini. Matikan lagi garis bantunya, tekan ALT, klik. Lanjut di sini, atur lengkungannya, klik tahan, atur, lepaskan. Usahakan saat menyeleksi kita harus menzoomnya maksimal, di zoom maksimal ya, supaya hasilnya lebih detail dan teliti. Jika dari jauh seperti ini mungkin itu, nah seperti ini misalnya, kita zoom, ternyata di sini kurang rapi. Itu gunanya kita zoom. Klik tahan, atur lagi. Oke, begitu ya. Di sini jika ada lengkungan kita klik di sini. Maksud saya di sini ada perbatasan antara lengkungan satu dan lengkungan kedua. Jadi kita di tengah-tengah. Klik tahan.
seperti ini, kita mau lanjut ke sini tidak bisa. Nah, karena di sini sudah terputus. Bagaimana cara menghubungkan kembali? Teman-teman harus kita hilangkan dulu Ctrl Z. Nah, kita di sini harus menekan pada titik terakhir ini, atau kita klik pada titik terakhir. Di sini ada muncul ikon tanda persegi, seperti persegi ya, balok. Kemudian pada kiri kanannya ada seperti garis. Itu artinya kita bisa menghubungkan titik terakhir ini. Kita aktifkan kembali dengan cara klik. Nah, dia sudah muncul kembali garis bantunya, berarti dia sudah aktif, bisa disambung. Baru kita lanjutkan ke sini, klik tahan, diatur, lanjut, klik tahan, atur. Di sini kita tambah titik karena di sini adalah perpotongan antara lengkungan telinga dan di sini garis terakhir dari rambut. Nah, kita harus buat titik di sini. Lalu di sini kita lanjutkan, lengkungannya kita bentuk, kita lewati. Kalau di sini bisa juga, tapi kan terlalu banyak titik nanti. Mending kita lanjutkan, kita langkau seperti ini, klik tahan, kita atur. Oke. Kemudian di sini klik tahan, atur. Jika kurang geser atau kurang ke kiri, tahan kontrol, titik bantu ini kita geser. Ini kita sebut ini sebagai titik pentul atau titik bantu, dan ini kita sebut garis bantu ya teman-teman. Klik tahan, atur lagi. Oke. Bagi teman-teman yang baru belajar, alangkah baiknya setiap hari jika memang mau belajar Photoshop, jika ada waktu luang silahkan coba terus ilmu baru yang didapat, dicek lagi tutorialnya, silahkan dipraktekkan, nikmati prosesnya, jangan terburu-buru, dan jika ada kendala bersabar, cari tahu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa jago dalam hal desain. Selanjutnya kita temukan titik ini dengan titik awal. Tandanya jika sudah bertemu dengan titik awal biasanya ada ikon bulat seperti ini. Nah, itu artinya dia sudah menemukan titik awalnya. Setelah seleksinya terjadi seperti ini, kita buat seleksi, klik kanan make selection. Oke. Lalu kita duplikat yang tadi juga, caranya Ctrl J. Nah, inilah hasil seleksi kita. Sudah kita pisahkan dengan background ini. Kita buat namanya, klik 2 kali pada bacaan layer 2. Layer 1 klik 2 kali, layer 2 klik 2 kali kalau mau mengganti nama. Saya buat nama seleksi awal. Oke. Selanjutnya saya akan pisahkan antara kulit, rambut, dan pakaian. Pertama saya akan seleksi kulitnya. Klik tahan, atur seperti tadi ya. Pisahkan antara pakaian dengan kulit dan rambut. Kemudian Ctrl Enter. Ini cara cepat membuat make selection. Ctrl Enter. Bisa ketik lagi ya, catat lagi di kertasnya. Lalu Ctrl J, duplikat. Nah, selanjutnya ini hasilnya kita lihat. Nah, dia sudah terpisah dengan pakaian. Kita ganti namanya lagi pakaian, supaya teman-teman mudah mengingat mana layer pakaian dan mana layer kulit. Ini kita klik 2 kali, kulit, enter. Nah, selanjutnya saya akan pisahkan rambut dengan kulit. Kita seleksi, di sini tampak ada yang halus rambutnya, terus itu kita karang-karang sendiri aja. Kita seleksi. Seleksinya nanti teman-teman bisa buka YouTube saya, Sora Desain, lalu di
cek video mana tentang penggunaan pen tool atau seleksi pen tool. Oke, Ctrl Enter dan duplikat Ctrl J. Saya ubah namanya menjadi rambut. Oke, selanjutnya kita masuk. Setelah seleksi objek ini, kita akan masuk tahap penghalusan wajah. Untuk part 2 ini mungkin akan saya upload sore atau malam. Jadi teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum, supaya teman-teman tidak ketinggalan info, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kemudian jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman yang lain, supaya channel ini tetap terus berkembang untuk memberikan tutorial. Silahkan komen jika teman-teman mau dibuatkan tutorial yang lain. Insya Allah akan kami buatkan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.